Selamat berjumpa kembali para sahabat. Pada materi saya kali ini, Start with Why yang kedua, yang merupakan kelanjutan dari Start with Why yang pertama. Saya ingin mengajak para sahabat untuk mundur selangkah, yaitu mengetahui apa yang menjadi latar belakang munculnya ide The Golden Circle. Menurut Sinek, ada dua jenis tipe pemimpin, yaitu pemimpin yang memanipulasi keadaan untuk mencapai hasil akhir, dan pemimpin yang memulai dengan hasil akhir, atau begin with the end of mind, atau pemimpin yang menginspirasi. Menurutnya ini juga berlaku bagi dunia bisnis atau usaha. Selanjutnya Sinek menjelaskan ada dua cara untuk menarik pelanggan, yaitu menginspirasi atau memanipulasi. Kebanyakan manajer bisnis memilih untuk memanipulasi, misalnya melalui harga, promosi, rasa takut, tekanan kelompok, dan lain-lain. Ambil contoh melalui harga, misalnya beli satu dapat satu, atau rasa takut. Ketakutan, apakah itu nyata atau hanya dirasakan, adalah alat manipulasi yang ampuh. Misalnya seperti iklan narkoba. Ini loh kondisi otakmu jika mengkonsumsi narkoba, yaitu mempromosikan rasa takut untuk memotivasi seseorang agar menjauh dari sesuatu yang mengerikan. Terlepas dari manipulasi mana yang digunakan, kita harus memperhatikan bahwa solusi ini bersifat jangka pendek. Dan pendekatan ini hanya akan mengarah pada manipulasi yang berulang. Pemimpin atau organisasi yang hebat dapat menciptakan perubahan yang berkelanjutan karena mereka menginspirasi orang lain. Ketika perusahaan tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang mengapa pelanggannya adalah pelanggannya, mereka cenderung mengandalkan manipulasi dalam jumlah yang tidak proporsional untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, jika bisnis Anda menjadi sangat bergantung pada manipulasi seperti ini, maka profitabilitas jangka panjang Anda akan menjadi terpengaruh. Inilah latar belakang munculnya lingkaran emas atau The Golden Circle. Pada materi yang pertama, para sahabat dapat melihat di situ bahwa Sinek memperkenalkan The Golden Circle atau lingkaran emas sebagai suatu alat komunikasi dari dalam keluar. Nah, ketiga komponen ini harus dalam urutan yang benar, dari dalam keluar. Nah, yang pertama adalah mengapa. Ini berkaitan dengan tujuan dan keyakinan inti organisasi. Bagaimana ini berkaitan dengan differentiating value proposition. Sedangkan yang ketiga, it value apa? Ini menggambarkan produk atau layanan yang dijual. Selanjutnya Sinek menjelaskan bagaimana jika urutan itu terbalik, yaitu dari luar ke dalam, melalui contoh dari perusahaan yang telah kehilangan why-nya. Dia ambil contoh dua perusahaan, yaitu Volkswagen dan Walmart. Silakan para sahabat lihat pada materi saya Start with Why yang pertama. Nah, ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil jika kita mulai dengan mengapa, yaitu dari dalam ke keluar. Jika Anda ingin menginspirasi orang lain, selalu komunikasikan alasan Anda terlebih dahulu. Hanya ketika kita tahu mengapa kita melakukan sesuatu, kita akan merasakan rasa memiliki. Nah, disinilah loyalitas terbangun. Yang kedua, karyawan yang bersemangat adalah sumber daya terbaik untuk bisnis apapun. Jadi pekerjakan orang
untuk tujuan dan belief mereka. Jadi bukan semata-mata hanya karena keahlian mereka. Dengan demikian, maka Anda tidak perlu taktik penjualan yang manipulatif saat memulai dengan alasannya. Selanjutnya, Sinek mengemukakan bahwa lingkaran emas itu berakar kuat pada sifat biologi kita sebagai manusia dan mencerminkan cara kerja otak kita. Menurut Sinek, jika kita melihat potongan melintang dari otak manusia dari atas ke bawah, kita akan melihat bahwa tingkatan-tingkatan lingkaran emas itu persis selaras dengan 3 tingkatan utama otak. Yang paling luar, neokortex, itu selaras dengan quad, sedangkan limbic brain ini selaras dengan Y dan WOD. Neokortex, ia bertanggung jawab atas semua pemikiran dan bahasa rasional atau analitis kita. Ini memungkinkan kita untuk melihat banyak fakta dan angka, namun dia tidak mendorong perilaku. Bagaimana dengan limbic brain? Setiap kita mempunyai perasaan ingin memiliki dan dimiliki. Keinginan ini mendorong kita untuk tergabung atau menyatu dengan orang lain dan berbagi mengapa yang sama dengan kita. Limbic brain bertanggung jawab atas perasaan, kepercayaan, kesetiaan, perilaku, dan pengambilan keputusan. Tidak seperti neokortex, sistem limbik tidak memiliki kemampuan untuk berbahasa. Dari sinilah istilah firasat itu berasal, dan keputusan yang diambil berdasarkan firasat sulit untuk dijelaskan. Ya, firasat atau insting. Sebagian besar perusahaan pada umumnya berfokus pada what dan how, karena itulah yang diminta oleh pelanggan mereka. Mereka meminta kualitas bagus, layanan 24 jam, dan banyak fitur lainnya. Meskipun pelanggan menginginkan produk dengan fitur khusus, dorongan mengapa ternyata lebih kuat daripada dorongan apa. Ya, jadi sebagaimana ide daripada Simon Sinek bahwa lingkaran emas dan human brain itu saling selaras satu dengan yang lain, dan lingkaran emas itu sebenarnya juga mencerminkan cara kerja otak kita. Ya, bergerak dari dalam keluar, why, yang berisi tujuan dan keyakinan inti, dia menggerakkan sistem limbic brain kita, di mana dari situ kepercayaan kita dibangun atau terbangun. Ketika Anda mulai dengan mengapa, maka tidak perlu taktik penjualan yang manipulatif menggunakan tongkat. Mengapa perusahaan menggunakan taktik diskon besar, rasa takut, dan lain-lain untuk mempengaruhi Anda agar membeli produk mereka? Karena memang itu efektif dalam mempengaruhi keputusan Anda. Namun sayangnya manipulasi psikologis semacam ini hanya berumur pendek, tidak menciptakan kepercayaan, dan membangkitkan skeptisisme, dan tidak menciptakan loyalitas. Ketika Anda memulai dengan alasan dan melakukan komunikasi dari dalam keluar, yaitu start with why, maka Anda akan membangun sekelompok pelanggan yang mempercayai Anda, penggemar sejati yang dapat membuat bisnis Anda bertahan lama. Mereka akan selalu memilih produk dari kreator atau perusahaan favorit mereka daripada solusi yang lebih murah atau bahkan lebih baik, karena mereka percaya pada Anda dan alasan Anda. Jadi jangan buang waktu dengan taktik penjualan yang manipulatif, sebarkan mengapa Anda. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengumpulkan mereka yang percaya dan berpusat pada tipping point.
Nilai dan keyakinan umum menyatukan orang dan membangun organisasi yang kuat dan saling percaya. Jadi mulailah dengan menemukan orang-orang yang bersemangat untuk atau dengan mengapa, yaitu keyakinan dan atau tujuan Anda, sebelum menilai apakah mereka memiliki keahlian dan pengalaman yang tepat. Jadi sekali lagi, pekerjakan orang untuk tujuan dan belief mereka, bukan semata-mata karena keahlian mereka saja. Nah, yang terkait dengan tipping point, ini Simon Sinek mengacu kepada hukum penyebaran inovasi, ya. Hukum penyebaran inovasi yang menjelaskan penyebaran gagasan atau ide. Sinek menyarankan agar berfokus pada inovator dan pengguna awal, yaitu yang di sini ya, 15 hingga 18% yang mempercayai apa yang Anda yakini dan ingin memasukkan ide dan produk Anda ke dalam kehidupan mereka. Mereka inilah nanti yang akan mendorong sisanya, yaitu mayoritas awal, mayoritas akhir, dan yang tertinggal. Mayoritas awal umumnya karena mereka ingin menghindari ketertinggalan. Istilahnya takut ketinggalan zaman. Mayoritas akhir cenderung adalah pengikut pasif dan terakhir. Sedangkan yang tertinggal adalah orang-orang yang bukan menjadi konsumen setia. Untuk menginspirasi dan menciptakan loyalitas, Anda membutuhkan karisma dan keyakinan yang berasal dari kejelasan mengapa Anda. Demikian para sahabat, ide utama Simon Sinek pada Start with Why yang kedua, yaitu ingin menjelaskan bahwa ternyata lingkaran emas itu berakar kuat atau selaras pada biologis kita sebagai manusia dan mencerminkan cara kerja otak kita, yaitu mulai dari mengapa dia akan menyentuh kepada limbic brain kita, di mana di situ terbangun kepercayaan dan loyalitas. Kita akan lanjut dengan Start with Why yang ketiga, yaitu setelah tahu mengapa, kita kemudian perlu tahu bagaimana lalu apa. Sampai jumpa para sahabat dan terima kasih.